Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Stories, sebuah cerita yang menginspirasi dengan gua Adam. Dan seperti biasa, kita akan mengulik satu hal yang menarik dan juga dengan geser yang seru juga pastinya. Di episode kali ini kayaknya bakal seru karena ini first time gue bakal ngulik. Walaupun sebenarnya sebelum-sebelumnya untuk beauty pageant udah berapa kali, cuman kali ini gestar gue lumayan jauh juga, tapi juga ini first time gue ngobrol dengan orang dari yang tinggal di negara ini gitu ya, di Norway. Dan sebelum-sebelumnya juga Samsari sering banget buat collab atau ngobrol dengan di berbagai negara juga. Dan hari ini seperti biasa gue nggak sendirian, udah ada gestar kita, ada Ayu. Halo, apa kabar? Halo, baik. Gimana nih? Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Berarti Ayu. Ada hari ini kita baru siap bootcamp kemarin, weekend ini. Bootcamp Mhm. pertama dengan Miss Norway. Oh, Setelah itu oke. kuliah, lagi persiapan ujian terakhir. Hmm. Terakhir semester ya. Oh, iya iya iya. Kalau di Norway itu Hmm. berapa tahun sih kuliahnya? Berarti? Bachelor S1 3 tahun, S2 2 tahun. Tapi kalau Oh. bisa kita perpanjang, kalau kita mau pilih tambah jurusan, beberapa Mhm. pelajaran gitu bisa 4 tahun gitu. Oh gitu. Tapi itu 3 tahun emang nggak bisa lebih cepet, nggak bisa, misalnya nggak bisa lebih Bisa cepet ya lebih kalau cepat sih, tapi nggak bisa biasa. juga. Oh Bisa. gitu. Paling dua 2,5. tahun, 2 tahun. iya dua setengah, dua dua setengah. setengah tahun Nggak ya. biasa di sini kita percepat. Soalnya kita banyak di sini exchange dan exchange itu biasanya di Hmm. semester kelima, biar udah masuk tahun terakhir kan. Berarti kamu bakal exchange kemana? Berarti. Ayu pas S1 nggak, Ayu dari dulu mau exchange pas S2, Oh biar belum gitu. tahu mau kemana. Mm-mm. Oke. Tadi sempat ngobrol, kamu ngambil kuliahnya, oh di Indonesia tuh hubungan internasional ya, namanya Ya, biasanya ya. Tapi kamu lebih fokus ke soal konflik dan juga politik konflik gitu ya. dan konflik resolusi. Resolusi ya, perdamaian. Perdamaian dan konflik resolusi gitu. Kenapa kamu tertarik ngambil itu, Ayu? Dari sekian banyak jurusan. Nah, dari situasi dunia dikit dan dari dulu memang Hmm. itu sih Ayu interestnya memang ke apa, dunia kita berbeda. Ayu alhamdulillah besar di Norwegia, kita memang negeri fokus ke perdamaian. Kan kita Hmm. ada Norwegian Peace Research Institute. Itu kan di sini dan itu kita Hmm. kuat dengan tolongin orang untuk bekerja deals for peace dan Oke. memang di rumah kita fokus sama anak-anak sama orang yang kurang kurang mampu dan Oh iya. kurang agak lebih susah lah, situasi mereka susah, Hmm. korban-korban gitu-gitu. Iya iya. Di Norwegia itu bukannya salah satu negara yang, karena kan kalau nggak salah Denmark itu negara paling bahagia ya. Ya, Finland kan tadi ini nggak, tapi Finland ya. Skandinavia memang dekat. Skandinavia ya Skandinavia itu agak sama-sama. mirip-mirip kan. Misalnya termasuk Iya, tingkat atas yang kayak negara iya. terbahagia ya. Karena aku Ah, pernah ngobrol dengan salah satu gestar kita dari Denmark gitu. mm, Katanya dicerita soal Denmark yang iya, ya negara terbahagia mm-mm. gitu. Iya Nah, mungkin. Denmark pernah juga nomor satu. Kita Skandinavia hmm. alhamdulillah bahagia. Berarti emang jarang kamu, misalnya di Norway juga jarang ada kayak konflik atau misalnya dinamika politik atau misalnya juga kejahatan juga ya, misalnya kayak misalnya. Iya, alhamdulillah kita negerinya damai. Kita rata-rata pikiran orang itu sama-sama. Baru sekarang lah kan dengan situasi dunia udah ada Hmm. kayak right people ada bertambah sedikit, tapi kita masih nggak agresif kali di sini. Dan itu yang mungkin membuat kamu tertarik untuk bisa ngambil mata kuliah itu ya, si hubungan internasional ini ya. Iya, soalnya kan kita itulah kan Ayu dengan besar di dalam dua kultur kan bisa Iya. bukan perbanding tapi mengetahui tentang dunia lebih luas. Dan Ayu tahu situasi di Indonesia dan di luar negeri gimana. Alhamdulillah di sini baik dan Ayu bisa pakai apa kita ada di sini kan untuk mentolongin di luar. So Iya. that's like the main thing. Ya. Iya ya, gambar gimana kamu kecil dari Norway gitu, gimana sih besar dan tumbuh di Mm-mm. Norway gitu, kayak kayak gimana gitu.
Gak tahu sih, I just know how it is. Biasa aja kayak, ayo, apa ya? Memang besar cuma di sini. Kalau beda sama negeri lain pasti beda. Tapi apa ya? Di sini kita banyak main-main di luar, banyak hasil perbedaan tentang generasi juga kan. Birayu dulu atau yang besar belum main HP, masih TV aja. Kita banyak sportnya internasional sih kalau bilang, kan kita semua belajar bahasa Inggris biar kita juga mengetahui tentang dunia juga bagus sih di sekolah Norway, biar anak-anak banyak informasi dan juga tahu apa terjadi di luar dan histori dunia. Perbedaan sekolah di sini kita nggak belajar tulis dan baca sebelum masuk SD. Dan kita TK di sini bukan sekolah, cuma tempat Main aja. penumpangan anak. Ya orang tua bisa kerja gitu. Ya di sini fokusnya untuk anak menjadi anak, dan masa-masa anak itu memang mereka harus menjadi anak, main-main. Habis itu banyak aktivitas di sini tuh bagus, kuat. Makanya juga mungkin karena Ayu fokusnya ke anak-anak kan, soalnya tahu kalau di tempat konflik atau anak-anak yang kurang not as privileged, mereka harus menjadi dewasa kan, lebih cepat dan gitulah. Di sini sekolah cuman SD 7 tahun, habis itu SMP SMA 3 tahun. Biar kita setahun lebih lama sekolah di sini daripada di Indonesia. Wow, oke. SD-nya 7 tahun, SD-nya 7 tahun. Iya. SD 7 tahun, SMP SMA 6 tahun total. SMP SMA 6 tahun tetap sama ya. Berarti SD-nya lebih lama ya. Ada pernah ini nggak saya tahu kenapa SD-nya lebih lama di sana? Kayak memang kayak fundamentalnya itu dari kan untuk membuat kayak mendidik anak ya, misalnya kan fundamentalnya kan pasti dari kecil kan, dari SD itu kan. Apa dari situ mereka memikirkan akhirnya dibuat lebih lama atau gimana? Kayaknya Indonesia loh yang beda. Loh, Di sini semua 7 tahun, Indonesia aja 6 tahun kalau nggak salah. Oh iya. Amerika juga 6 tahun, 7 tahun. Inggris juga 7 tahun. Gitu. Aku baru tahu. Oh gitu ya. Kalau nggak salah ya, kita standarnya di sini di Eropa 7 tahun. Oh standarnya segitu ya. Indonesia dong beda ya. Aku nggak tahu sih dengan negara-negara Asia yang lain ya. Ayo nggak tahu negara Asia. Tapi kan taunya Asia lebih fokus sekolah, lebih ini kan, lebih bukan keras tapi lebih fokus dan inilah. Di sini juga fokus. Kita kalau lihat statistik, kita orang anak Skandinavia lah atau anak Eropa, kalau dibandingin sama anak Asia, pas udah siap S1 S2-nya, levelnya itu nggak jauh berbeda. Walaupun di Asia sekolah lebih fokus, lebih harus ini, harus itu, dan lebih kayak perbandingan lebih ketat kan. Di sini di Norway itu kayak siapa paling bagus di kelas, siapa ini itu nggak boleh perbandingan anak. Oke. Itu jadi di Norway gak ada yang nanya kayak ranking berapa gitu, itu ada pasalnya apa gimana? Nggak boleh. Kita cuman kalau olahraga aja ada kayak gitu. Kalau di sekolah nggak boleh. Oke. Sampai kuliah juga nggak ada. Sampai kuliah nggak ada ya? Kalau di kuliah tuh berarti IPK sama kayak 4 atau sama juga tuh kayak di Singapura kan ada yang sampai 5 atau ya? IPK apa itu ini? apa ya? Berapa jurusan di dalam satu ini? Bukan, IPK itu kayak apa strata nilai apa ya namanya kalau di luar tuh namanya kayak lupa. Ini ABC. Iya, kalau ABC iya, tapi nilai akhirnya gitu loh. Ada ya? Enggak, kita di sini di dalam satu semester itu paling kita biasanya 3 atau 4 jurusan pelajaran. Mata kuliah. Setiap pelajaran beda-beda, mereka gurunya beda-beda, mereka mau pelajaran itu berjalan gimana, biar ada berapa jurusan yang ada satu semester itu ada 3 assignment, ada cuma 1 assignment besar, habis itu exam terakhir itu kita itu dapat nilai kan, setiap assignment pasti dapat nilai, tapi nilai terakhir sih yang paling penting. Setiap semester kan ada nilai gabungan dari setiap pelajaran itu kan. Nah,
Nah, kalau di luar namanya GPA ya. Di Amerika GPA. Ya, itu berarti sampai indeksnya berarti 4 juga berarti 0 sampai 4. Enggak, kita sampai kalau di kita GPA ada di SMA, SMA Oh, sama oke. SMP. Oh, Itu gitu. sampai karakter 6. Oh, 6 ya. Kalau di kuliah Mm-mm. nggak ada berarti. Maksudnya nggak ada Apa yang ya? kayak Enggak, kuliah kalau paling itulah kalau kamu dapat C, D, A, B oh itu. gitu. Maksudnya Mm-mm. secara kumulatifnya ada gabungnya dari satu semester itu munculnya A B C D E gitu ya. Iya, Nggak yang kalau kayak angka gitu. angka nggak ada lagi. Oh gitu. Oke, Paling nanti kan kebayang-kebayang. kalau kamu dapat B, B, C, B kan Hmm. berartinya apa? Itunya jadi B. Oh, oke. Heeh. Terus kalau di Norway kuliahnya gimana? Kayak lebih banyak kerja kelompok, paper atau gimana biasanya? Beda-beda jurusan sih dan beda-beda sekolah juga. Ayo Oke. kemarin tak habis itu beda pelajaran dan guru juga. Biar setiap semester bisa berbeda. Tapi kita nggak, kayaknya di Hmm. Indonesia lebih banyak belajar bersama. Ayo ini kemarin barusan ada satu, tapi itu Hmm. cuman semester ini ada sih banyak. Ada setiap pelajaran ada satu assignment, group assignment. Tapi ini pertama kali ayo semenjak kuliah ada group assignment. Oh, oke. Mm-mm. Kebayang. Berarti lebih banyak individualis juga ya. Maksudnya Iya. secara ininya lebih banyak belajar sendiri. Terus biasanya Mm-mm. kalau teman-teman aku yang kuliah S2 di luar ya kayak kemarin di UK itu Iya. kebanyakan menghabiskan waktu tuh di perpus sampai seharian Iya, biasanya. iya memang. Kita Memang gitu ya. apalagi Norway memang kita lebih individual memang. Tapi kamu ini gak sih ngerasa ada culture shocknya nggak sih? Maksudnya kamu kan di rumah dengan budaya Indonesia, dibesar dengan Indonesia juga, tapi ketemu Mm-mm. juga dengan Norway itu termasuk orang-orangnya yang kayak dingin gak sih? Atau gimana? Biasanya kalau Iya, secara orang sosial, Norway memang iya ya, dingin. dingin banget Iya, ya. kita Heeh. iya. Tapi Ayu juga kan besar di sini Ayu nggak terasa perbedaan dengan rumah sama di luar paling Hmm, bahasa. Soalnya Ayu kan hmm, juga memang sekolah di sini dan Ayu juga kalau kalau kita bilang sosial Ayu tuh lebih sama kayak Norwegia. Ayu lebih nggak, kalau di Indonesia lebih apa ya, lebih terbuka, lebih iya. panas orangnya, lebih social. Di sini nggak sesosial di Indonesia. Tapi Ayu kayak culture shock nggak ada. Cuman kita Ayu di mana ya harus di mengikuti. Oh Ya. iya iya. Heeh. Terus termasuk juga di orang mulai itu kayak jarang main sosmed atau gimana berarti? Tipe kalau Nah, orangnya kita juga semua ya? pegang sosmed, tapi nggak aktif kayak di Indonesia. Kan kemarin waktu Ayu ada beberapa berita di Betul, berita-berita betul. Indonesia itu, kan nampak di komen seksinya orang banyak kayak tag teman, bilang, oh dia mirip sama kamu gitu-gitu. Di Norwegia itu nggak ada, kayak ada discussion sendiri di komen orang Hmm, lain, post orang lain tuh nggak ada di Norway. Paling like, oke. komen, hati-hati. So we're not as talkative online sebab kayak orang Indonesia dan negeri-negeri Hmm. lain juga. Mm-mm. Oh, nggak terlalu ini juga ya. Berarti kan kamu sekarang tadi juga sempet cerita kayak sekarang fokus ikut ajang Miss Norway ini gimana ceritanya? Emang kayak dari kecil emang ada impian untuk masuk ke ajang ini seperti ini atau gimana? Karena di Indonesia tuh cukup banyak banget ajang-ajang sekarang kayak beauty pageant tuh Mm-mm. banyak banget dari bahkan dari Iya, mulai remaja aja kalau kamu tahu gadis Sampul itu juga kayak itu kan iya, dari remaja dari mm-mm. ya itu dari SMP SMA gitu ya itu udah Iya, kelihatan tuh beauty pageant atau ada Miss Teenager juga di sini jadi kayak iya. sangat-sangat banyak lah pilihan beauty pageant di Indonesia sangat-sangat banyak banget. Iya, Bunda dulu ikut ini, sampul itu Bunda ikut. Oh gitu gadis Dan Sampul. Putri, iya, dan Putri. Oke. So, Oke. Ayu kalau mengenali dunia pageant itu memang udah tahu dari dulu, udah, Hmm. dan lihat foto-foto Bunda kan pasti wah kan. Iya. Dan story-story Bunda. Tapi di sini kultur pageant itu nggak terlalu besar Hmm. dan kita kan tentang orang banyak pikir ini tentang beauty aja, biar itu orang nggak mau kayak fokus ke sana, nggak mau terlalu membesarkan. Soalnya mungkin agak salah persepsi dan kita lebih ke fokusnya nggak ke arah situ. Oh. Biar
Kalau Miss Norway dari dulu sih di mana-mana orang selalu bilang kenapa kamu nggak ikut ini, nggak ikut ini, nggak ikut ini. Tapi dari dulu juga Ayu fokus, Bunda sama Ayah juga fokus. Nah, Ayu kan sekolah dulu. Kayak modelan juga Ayu nggak terlalu banyak, biasa selalu fokus sekolah. Habis itu ya tiba-tiba sekarang udah mulai agak besar lah, Miss Norway ini udah agak dapat attention sedikit di media dan di Norwegia. Habis itu nggak tahu yuk kemarin apply aja, habis itu masuk. Habis itu barulah masuk, udah diterima kan. Setelah diterima baru kita bekerja, habis itu ikut tahap-tahap untuk jadi semifinalis dan finalis. Aku tadi penasaran soal fokus dan interest di Norway emang kemana? Mungkin karena kan kamu bilang kayak beauty pageant nggak terbesar tuh di Norway gitu. Mereka lebih kemana atensinya? Ya sport kita besar, olahraga besar. Dan bukan tentang ini sih, pokoknya beauty ini mungkin gara-gara kultur di Norway itu kita jangan kayak show off, jangan nampak kamu kayak lebih bagus gitu-gitu. Itu adalah salah satu side of the Norwegian culture that's not too positive. Yeah. Dan beauty pageant itu jatuhnya ke situ lah, tentang jangan show off, jangan, itu kan cuma tentang beauty, nggak ada gitu-gitu, biar ada salah persepsi dan itu. Itu berarti tahapnya sampai ke final ada berapa tahap tuh biasanya? Itu dan berapa lama tuh jangkauannya? Kita gitu? di Norway pemilihan agak lama. Kita kemarin Ayu kayaknya orang yang apply paling terakhir. Cuma berapa jam sebelum ditutup application. Iya, application ditutup. Iya. Ayu apply. Cuman beberapa jam sebelum, biar jam 9 atau jam 10 malam Ayu masukin aplikasi Ayu kan. Iya. Besoknya atau 2 hari kemudian dapat jawaban kamu udah terpilih untuk masuk ke pemilihan. Baru tuh Ayu bilang sama Bunda, Ayu nggak ada bilang-bilang juga. Habis itu ada sekitar, soalnya kan Ayu terakhir kan masuk, Ayu cuma ada sekitar sebulan dari Ayu apply sampai pemilihan semifinal. Pemilihan semifinal itu kita ada shootnya dan ada tentang sponsor, kita bekerja dengan orang dan ada meeting ada meeting kayak kursus gitu, dan kalau nggak salah ingat cuman itu. Habis itu kan pekerjaan kita gimana, dan volunteering juga kita di Miss Norway ini. Volunteering itu fokusnya besar ke situ. Biasanya ngapain tuh? Kalau di Indonesia kan biasanya nanam mangrove ya. Biasanya kalau kalau di Indonesia biasanya gitu, mau Putri Indonesia atau apa ini? Enggak, kita di sini volunteering bekerja sendiri. Kita mencari sendiri, kita kerja di mana, sponsornya kita cari sendiri, biar semua lebih individual lagi. Nah, Ayu kerja di kayak panti jompo. Dan ada aktivitas sendiri. Kemarin itu Ayu baru kerja Ayu kemarin ada event di kantor pusat relawan tentang Indonesia. So that was really exciting. Kita buat kayak culture night untuk memang perkenalkan Indonesia ke mereka. Itu kan di situ di kantor volunteer itu ada setiap tahun ada 2 kali atau 3 kali culture evening. Biar tahun ini atau waktu ini alhamdulillah Indonesia kan, biar Ayu diminta alhamdulillah bisa bekerja dengan mereka, biar Ayu presentasi tentang Indonesia dan presentasi inilah tentang kultur, makanan, just everything about Indonesia, and then ada jogetnya dan makanan. Itu salah satu. Soalnya kan itu nggak dibayar kan, so that's one kind of volunteering because you help volunteer center. Iya. Itu kemarin kenapa kamu balik ke Indonesia kemarin, berapa waktu yang lalu juga ya? Alasannya itu memang. itu mudik, memang pulang kampung aja ya? Iya, itu memang pulang kampung kita. Kalau ke Indonesia, alhamdulillah setiap tahun kita memang fokus dan bukan fokus tapi bekerja dengan teman-teman, dan perkenalan kami di situ bisa itulah berjalan-jalan, ketemu orang, tolongin orang. Jadi kita setiap tahun invite orang foster kids pulang ke rumah kita, dan kita juga ke foster center. Dan ini udah 3 tahun Ayu mentolongi kayak jadi guru Inggris 2 kali,
Di beda-beda, ada SMK, ada SD, dan ya SD 2 kalau nggak salah. Maksudnya SMK. Hmm. Again, to like broaden or widen their views on the world, dan perkenalkan Norwegia, perkenalkan. Ya. Habis itu pasti SMK belajarin tentang SMK di sini dan SMK di sana perbedaannya gimana, gitu-gitulah. Menarik banget. Iya, kalau ke Indonesia kabar-kabar ya. Iya. Ya itu bisa apa ya? Tadi benar ya tadi kayak program-program kayak gitu sih. Itu seru banget sih pasti. Hmm. Iya, kita suka yang gitu. Ayu juga suka. Iya. Ayu memang senang kali sama anak-anak, apalagi Oh ya. apa ya, Ayu berdiri di situ, kasih lihat foto ke mereka tentang Ayu dulu wamil, atau Ayu dulu di luar ini kan sering Aurora juga, biar kasih itu mereka Iya. kayak wah kali. So it's really nice to like to help them and like show them what's out there. Iya, salah satu impianku juga pengen banget sih lihat Aurora sih. Iya. Aku Jadi mana soalnya, orang nanti? oh iya. Iya, Em, mainnya aja kemarin. pengen banget sih. Ya mudah-mudahan ada kesempatan ya bisa ini, karena aku sering juga ikutin beberapa konten kreator yang traveling gitu. Terus kayak wow banget sih tantangannya, karena aku ngeliat mereka kan Aurora bisa dilihat dari berbagai tempat kan, dari Iya, Norway, dari kita pas di depan rumah ini, biar alhamdulillah pas di depan rumah ada. Baru 2 minggu oh yang gitu. lalu terakhir. Wow, Sekarang enak udah banget. mulai, sekarang udah mulai terang, biar nggak ada lagi Oke. malam-malam ini. Tapi kayaknya kemarin 2 minggu yang lalu lah terakhir ada di sini. Tapi biasanya Wow. orang ke utara. Kalau ke Finland, ke Swedia, Swedia ada juga lah, tapi Finland sama Norwegia lebih utara lagi. Biar Tromsø itu biasanya orang pergi ke situ, atau Lofoten cantik. Iya, iya, iya. Benar. Aku nanti foto ya kalau ada muncul lagi. Iya. Karena itu pengen banget sih lihat Aurora ya seumur Iya. hidup. Iya, cantik emang Aurora. Sebenarnya terus tantangannya sama mungkin menjalani apa nih? Karena mungkin pertama kali juga ikut pageant ini atau gimana? Iya, ini Berarti. pertama kali. Iya, dan itu Iya, tantangannya buat kamu apa ikut pageant kayak gini? Karena ini juga pertama kali kan, first time kan? Itulah sama kayak apa ya? Kalau untuk Ayu, pageant ini tentang pekerja relawan itu, dan yang menang ini kan selalu ya di Norway kita volunteer work itu banyak ya, Iya. kayak organisasi besar-besar itu banyak, tapi kita kurang manusia yang bisa bekerja dan tolongin, dan kurang kayak kurang mengetahui ada banyak tempat yang kita bisa bertolong. So one reason for me was that, dan tentang ikut Miss Norway ini bisa membesar platform Ayu, dikasih Ayu platform untuk share that information for Yeah. people, so they know that like sekali sebulan aja itu udah cukup. Kalau semua coba satu kota itu sekali sebulan semua kasih 1 hari aja, itu udah terlalu banyak sebenarnya. Dan tentang Miss ini kan mereka memang banyak fokus ke volunteer work, untuk mereka kan jadi ambassador untuk beberapa kasus-kasus di dunia kan. Betul. And that's like the thing that I always loved the most and what attracted me to this. Soalnya itulah cuman the hope of trying to help people, trying to do something. And kalau udah masuk kompetisi Miss ini, udah ada platform to help, and also getting help from the organizations so you can help better. Kalau itu make sense. Iya, menarik. Ya. Nextnya buat kamu apa nih berarti ke depannya? Apa kamu juga, karena kan kamu pengen buat platform ya, aku lihat kamu aktif di Instagram juga, TikTok juga, nggak mau buat YouTube, bikin vlog atau apa gitu? Kita kalau di Indonesia kayak kemarin tuh pergi ke sekolah-sekolah itu, ada teman kan, dia videographer, dia pintar, dia buat ini, kita ada buat vlog-vlog gitu, tapi sayangnya sih kurang ini, soalnya Norway kan nggak besar. Again, it's not too big of a culture in Norway to do stuff like that. So probably just because of that, I haven't started. Tapi kita lihatlah sekarang, Ayu lagi coba TikTok sedikit. But we'll see. I have to work on that. Kayak bikin daily in my life gitu misalnya, kayak mungkin bisa juga sih, lagi kayak coba, simpel itu aja. Ayu tuh kayak Ayu carpe diem kali. Ayu
kalau hidup itu memang apa ya, seharian Ayu in the moment, so I forget to like take videos, take Oke. photos. I take a lot of photos, but always outwards. It's never like me doing what I do or something. Biar kalau Iya, iya, Ayu iya. coba, berapa kali Ayu coba, kayak kemarin bootcamp juga Ayu coba buat vlog kan. Habis itu pas udah malamnya Ayu lihat, sebenarnya kan sibuk kan, tapi pas malamnya Ayu lihat video Hmm. cuman pagi sekali, habis itu sore adalah sekali. Habis itu udah nggak bisa lah buat jadi vlog orang. Sebelumnya thank you banget udah mau sharing sama aku hari ini. Seru banget sih Ayu bisa ngobrol Sama-sama. bareng. Dan Iya. spesial banget kamu adalah gestar pertama dari Norway. Jadi aku Next time sebenarnya pengen semua banyak. orang coba. Iya, pengen banyak banget pengen aku obrolin, cuman kayaknya memang kayak terbatas dengan durasi juga. Tapi nanti next off record juga bisa kita ngobrol Iya. lagi. Dan buat teman-teman yang mau ikutin kamu di mungkin sosial media, mungkin bisa di mana? Oh, di IG atau di TikTok? Ya, Nanti kalau nama. Ayu buat, oh ya, IG-nya Ayu ZAK03. Oke. Habis itu TikToknya Ayu KINBRTEN. Biar Oke. nama belakang Ayu tanpa O-nya, soalnya O nggak ada di Indonesia. Oh, oke. Iya. Iya, 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 iya. Iya. Nanti kalau Oke. Ayu buat YouTube Ayu kasih tahu. Siap. Ditunggu sih. Dan kalau nanti mau sharing-sharing kayak ide-ide konten, nanti kita bisa ngobrol lagi ya nanti. Iya, insya Allah. Alright, kalau gitu jangan lupa ikutin juga Ayu di sosial media dan juga perjalanannya. Mungkin pasti postnya juga pasti udah ada update-nya apakah Ayu mudah-mudahan sampai final ya, masuk final ya. Insya Allah. Iya. Ini udah masuk final, nanti final menang. Oke. Oh ya menang, iya menang maksudnya. Udah finalis. Udah finalis ya, oke. Alhamdulillah udah finalis. Alhamdulillah udah finalis juga dan ya mungkin udah Terus tayang semua. akan muncul hasilnya juga. Ayu akan mudah-mudahan menang Miss Norway gitu ya. Iya. Oke, buat teman-teman yang ingin bekerjasama atau ada ide untuk konten podcast Samstory selanjutnya bisa banget di chat Instagram di @podcast_di @podcastsamstory dan juga bisa melalui email kita di podcastsamstory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semuanya yang mendengarkan Samtalk episode ke-151 bersama Ayu. And see you next episode. Dadah semuanya. Dadah, kasih.